Ini ya saya nggak tahu, tertulis di kitab begitu, tapi apa memang mungkin dilakukan orang? Tapi sepertinya tidak. Mani sudah keluar. Mani yang keluar tadi diambilnya, dimasukkannya lagi ke dalam zakarnya. Lalu itu lagi yang keluar. Nah, kalau itu nggak wajib mandi. Nah, itu maksudnya. Jadi itu awal keluarnya. Nah, jadi yang wajib mandi itu yang keluar pertama kali. Kalau itu dimasukkan lagi lalu keluar, maka itu tak wajib mandi. Nah, mani seseorang artinya di sini mani dirinya. Kalau mani orang lain nggak wajib. Walaupun keluar dari kemaluannya. Nah, mungkin nanti di sini diterangkan. Nah, jadi yang wajibkan mandi yang kedua adalah mani daripada seseorang awal keluarnya dengan ketiadaan memasukkan hasyafahnya. Nah, walaupun tidak memasukkan hasyafah, dan jikalau sedikit sekalipun, walaupun keluarnya sedikit, setetes, setengah tetes, tetap wajib mandi karena orangnya disebut junub. Nah, seperti setitik mani. Nah, dan jika ada ia atas warna darah sekalipun, walaupun keluarnya atas warna darah. Loh, kalau darah bukan mani, begini. Mani ini cirinya ada 3. Salah satu saja ada, maka disebut mani lah. Mani ini cirinya ada 3. Salah satunya ada, maka disebut mani. Pertama, kalau seandainya masih basah, maka baunya seperti adonan tepung. Itu selalu disebut dalam kitab, tapi nggak tahu tepung apalah. Nah, tepung roti, tepung jagung, tepung gandum, tepung pulut, nggak tahu. Pokoknya begitu terus di kitab. Seandainya kering, baunya seperti putih telur. Nah, itu satu tandanya. Yang kedua, mani itu ciri khasnya yakhruju bitadaffuq, keluarnya itu dengan sentakan. Tidak macam air kencing yang ngalir begitu saja. Namun dia keluar gitu, berhenti nyembur, berhenti nyembur, berhenti nyentak gitu. Itulah maksud di surah At-Tariq itu, mimma indafiq, khuliqa mimma indafiq, diciptakan dari air yang terpancar, tersentak-sentak begitu. Nah, itu maksudnya air mani tadi. Nah, itu kalau seandainya seperti itu, walaupun yang keluar darah itu mani itu. Nah, walaupun yang keluar dalam bentuk darah tapi pakai sentakan seperti tadi, maka itu mani. Yang ketiga, nah, ada taladzud, ada rasa lezat, ada rasa nikmat dengan keluarnya tadi itu. Nah, ada rasa kenikmatan, ada rasa lezat dengan keluarnya tadi itu. Maka inilah 3 ciri mani. Kalau salah satunya, nggak mesti 3-tiganya. Salah satunya ada, maka dia dihukumi mani. Maka di sini dikatakan walaupun dalam bentuk darah. Nah, sebagian menambahkan menyebabkan futur. Futur itu lemas, menyebabkan hilang mungkin tenaga, hilang mungkin gairah lagi. Setelah itu keluar. Nah, jadi kalau yang keluar itu atas warna darah sekalipun, maka tetap wajib mandi. Sama ada pada ketika jaga atau tidur, baik ketika jaga atau tidur. Nah, tapi mohon maaf, ikhtilam atau mimpi basah itu diantar permainan setan. Jadi itu kerja setan. Kalau ada orang tidur terus mimpi basah, itu kerja setan. Maka Rasulullah dan para nabi secara umum itu tidak pernah mimpi basah. Rasulullah, para nabi, karena mereka maksum, tak akan pernah ada setan yang bisa mengganggu dan mempermainkan baik di saat jaga ataupun saat tidur. Maka tak ada yang pernah mimpi basah. Jadi di dalam kitab adapun keluarnya mani Rasulullah itu karena memang sudah penuh wadahnya, begitu saja bahasanya. Memang sudah penuh wadahnya maka keluar. Tapi nggak ada dengan al-hulmu atau ihtilam tadi, mimpi basah tadi. Nah, Allah. Syekh Zarruq Al-Fasi, Ahmad Zarruq itu mengatakan dalam kitabnya, kalau ada orang ihtilam itu bermimpi melakukan hubungan dengan cara yang haram, artinya bukan dengan istrinya, bukan dengan, pokoknya dengan wanita yang haram lah begitu. Tahu jelas dia itu siapa wanitanya yang haram. Nah, dikatakan itu tanda tak baik. Bahkan dikatakan itu azab yang didahulukan, kata beliau. Nah, kalau seandainya begitu, itu berarti karena mikirin begitu terus akhirnya jadi muncul yang begitu.
Tapi kalau dengan yang halal maka itu adalah nikmat. Mungkin dia mimpi dengan istrinya, atau memang nggak nampak sama sekali apa-apa. Nah, hanya rasanya saja yang terasa, maka itu dikatakan nikmat. Nah, jadi walaupun jaga ataupun tidur, nah, keluarnya dengan syahwat atau lainnya, baik dengan syahwat atau lainnya, baik dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat, keluar ia daripada jalannya yang beradat, keluar dari tempat biasa, yakni kubul, atau lainnya, atau yang lainnya. Nah, misal kalau di dalam kitab tuh dipecahkan tulang sulbinya lalu diambil mani dari situ, tetap wajib mandi gitu. Kalau seandainya pecah tulang sulbinya, nah lalu keluar mani dari situ, maka itu pun tetap wajib mandi. Itu artinya keluar mani dari jalan yang tidak biasa. Nah, bersalahan mani yang lainnya. Nah, bersalahan kalau yang keluar itu bukan mani dia, tapi mani orang. Oh, gimana pula? Tapi dari dirinya. Mani orang keluar dari dirinya, maka tak wajib mandi. Oh, kasusnya bingung gitu. Untungnya beliau menunjukkan surahnya, gambaran kasusnya. Tidak wajib mandi kalau yang keluar dari dirinya itu adalah mani orang lain. Bagaimana kasusnya? Di sini dikatakan seperti keluar daripada paraj perempuan, seperti keluar daripada paraj perempuan mani jimaknya. Nah, mani jimaknya kemudian daripada mandi junub. Nah, maka tiada wajib atasnya mengembalikan mandi lagi jika tiada ada baginya syahwat, seperti perempuan yang kecil atau yang tidur dan bersalahan atau yang tidur. Jadi mohon maaf begini, ya kasus gampangnya saja lah, ini contoh yang paling jelas. Ada seorang istri tidur nyenyak betul, masya Allah, nyenyak luar biasa. Nah, salah keminum, pikir obat demam, obat tidur. Suami pulang, hajat sudah menggebu-gebu, dibanguni, dibangun, tak juga bangun-bangun, sudahlah. Nah, mohon maaf bahasanya, dilakukanlah hubungan oleh suami tadi di saat istri tak sadar sedang tidur begitu. Nah, besok pagi si istri bangun. Nah, si istri bangun, kan gitu. Nah, dibilang sama suaminya, "Dek, mandi wajib ya." Loh, kenapa ulah mandi wajib, Bang? Ya tadi malam. Loh, nggak terasa rupanya? Tidak. Oh, abang, masya Allah, udahlah mandi lagi. Setelah mandi, ternyata mohon maaf, setelah mandi ternyata keluar lagi mani dari kemaluannya. Ada pula lagi keluar. Wajib nggak dia balik mandi? Tidak. Kenapa? Karena bisa dipastikan itu mani si suami, bukan mani dia. Kenapa bukan mani dia? Dia nggak merasakan apa-apa. Gimana mungkin bisa keluar mani? Tadi. Nah, bisa dipahami maksudnya. Nah, jadi dengan itu dia tak wajib ulang lagi mandinya. Tapi mandi yang pertama tetap wajib. Kenapa? Karena itu sebabnya yang pertama, sebab jimaknya. Nah, ini setelah dia mandi keluar lagi mani. Wah, ini mani siapa? Aku aja nggak ada ngerasakan apa, berarti bisa dipastikan mani suami. Berarti keluar dari tubuhnya mani yang bukan miliknya, maka ini tak wajib dia mandi lagi. Tapi kalau laki-laki ini perlu diperhatikan. Ini makanya nanti kalau habis melakukan hubungan badan setelah jima ataupun setelah mimpi basah, mohon maaf, itu kalau bisa buang air kecil dulu baru mandi wajib. Mohon maaf kembali bahasanya, diurut-urut dulu, dipijit-pijit dulu baru mandi wajib. Kenapa? Seandainya dia habis mimpi basah atau habis melakukan hubungan badan, kemudian dia mandi wajib, sudah selesai. Nah, sudah selesai, kemudian dia lap-lap badan, ternyata setelah itu menetes lagi sedikit keluar mani tadi, ulang mandi. Kenapa? Karena keluar mani lagi, mani dia bukan itu, ya mani dia, kan gitu. Kali pertama enggak itu ya, kali pertama bukan yang sudah keluar dimasukkan lagi, memang yang masih tertinggal, mohon maaf, yang masih tertinggal di qasbatu dzakar, yang masih tertinggal di batang kemaluan, itu keluar lagi setelah mandi wajib, maka wajib diulang lagi. Wah, jangan Allah capeknya ngulang lagi, ya, memang harus begitu. Nah, maka oleh sebab itu sebelum mandi, kalau memang tadi keluar mani, dipijit-pijit, mohon maaf aja, diurut-urut sampai betul bersih, nggak khawatir bakalan menyusul yang di dalam. Nah, sehingga nanti nggak ada lagi yang keluar. Kalau ada yang keluar tetap wajib mandi, diulang. Nah,
Dan bersalahan keluarnya. Nah, dan bersalahan keluarnya pada kali yang kedua. Nah, ini penjelasan wadah rupanya di sini. Tadi kan yang wajib mandi kalau awal pertama kali keluar. Kalau yang udah keluar kedua kali maka tidak. Contohnya bagaimana? Seperti memasuk laki-laki akan maninya ke dalam zakarnya, kemudian daripada mandi dan keluar tiada wajib atasnya mandi. Laki-laki maninya sudah keluar dimasukkan lagi, keluar lagi ya. Kalau itu nggak wajib mandi. Nah, karena itu sudah kedua kali. Nah, ini maksud tadi. Awal marwah itu adalah mani yang pertama kali keluar, bukan yang sudah keluar dimasukkan lagi. Nah, ini insya Allah jelas keluar mani. Jadi perempuan pun mengalami ini. Perempuan mohon maaf pun mengalami yang namanya mimpi basah. Jangan terkejut, perempuan mengalami mimpi basah. Jadi kalau kita lihat dari tanda-tanda baligh pun kan begitu. Tanda baligh itu ada 3. 2 berlaku bagi laki-laki dan perempuan, 1 berlaku bagi perempuan saja. 2 yang berlaku bagi laki dan perempuan tanda baligh apa? Pertama usia 15 tahun qamariyah maka baligh. Laki perempuan sama 15 tahun qamariyah baligh. Lalu apalagi yang berlaku bagi laki dan perempuan? Keluar mani, ihtilam, mimpi basah. Nah, jadi ini ada di perempuan itu juga ada seperti itu. Datang seorang sahabiah, sahabat perempuan datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, idza ra'atil mar'atu," kalau seandainya seorang wanita itu bermimpi, nah, kalau yatir rajuli seperti mimpinya seorang laki-laki. Nah, kalau ada seorang perempuan itu bermimpi seperti mimpinya seorang laki-laki. Nah, atau bahasa lainnya idza ra'atil mar'atu fi manamiha ma ra'a ar-rajulu fi manamihi. Kalau seandainya ada seorang perempuan melihat di dalam mimpinya seperti yang dilihat laki-laki di dalam mimpinya. Ini pun bahasa sahabat Rasulnya bagus betul. Apakah wajib dia mandi? Itu pertanyaan perempuan tadi. Artinya kalau ada perempuan mimpi basah sebagaimana laki-laki mimpi basah, apakah wajib mandi? Jawaban Rasulullah, na'am idza ra'atil ma'. Iya, kalau seandainya melihat air. Di situ pakai alif lam. Lil ahdi dzihni maksudnya ya air yang dimaksud itu air mani maksudnya begitu. Nah, jadi itu menunjukkan perempuan juga mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, atasnya mandi. Sedikit lagi. Dan ketiganya mati, melainkan orang yang mati syahid maka tiada wajib memandikan dia, bahkan haram. Nah, dan ketiganya yakni ketiga berikutnya adalah yang ketiga dari yang berlaku baik bagi laki dan perempuan adalah meninggal dunia. Meninggal dunia maka wajib dimandikan baik laki atau perempuan. Nah, kecuali kalau matinya mati syahid maka tak boleh dimandikan. Syahidnya pun kalau syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Syahidnya ada 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Nah, yang paling bagus itu apa? Yang paling bagus syahid dunia akhirat. Yang di bawahnya apa? Yang di bawahnya syahid akhirat. Itu masih bagus. Yang paling tak bagus itu syahid dunia. Kenapa disebut syahid dunia akhirat? Di dunia diperlakukan sebagaimana orang mati syahid, tidak dimandikan, tidak disolatkan, dikebumikan dengan pakaian yang menjadi saksi atas kematian syahidnya. Dan di akhirat juga dapat jatah orang mati syahid. Makanya disebut syahid dunia akhirat. Ada yang disebut syahid akhirat saja. Syahid akhirat apa? Di dunia tidak diperlakukan sebagaimana orang mati syahid, tetap dimandikan, tetap disolatkan, dikebumikan dengan kain kafan yang baru biasanya. Nah, tapi di akhirat dapat jatah orang mati syahid. Nah, kalau ini banyak kata Rasulullah. Kalau ini banyak yang meninggal tenggelam, yang meninggal tertimpa benda keras, yang meninggal karena melahirkan, yang meninggal karena wabah taun. Ya mudah-mudahan termasuklah yang meninggal kena corona ini juga mati syahid akhirat, mudah-mudahan. Nah, karena dulu adanya wabah taun, yang kena wabah taun itu matinya mati syahid akhirat. Yang meninggal di hari ataupun malam Jumat. Nah, yang meninggal karena sakit perut,
Berarti yang seperti itu juga mati syahid, syahid akhirat, yang meninggal karena membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, maka ini juga mati syahid akhirat. Di dunia tak dapat perlakuan sebagaimana orang mati syahid, di akhirat saja. Tapi mungkin ya jelas beda levelnya dengan yang mati syahid dunia akhirat yang berperang. Nah, yang terakhir syahid dunia. Syahid dunia ini di dunia diperlakukan sebagaimana orang mati syahid. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, dikafani dengan pakaian yang menempel pada tubuhnya. Tapi di akhirat tak dapat jatah orang mati syahid. Ini syahid dunia. Dia perang melawan orang kafir, tapi niatnya biar dianggap hebat. Perang melawan orang kafir, tapi niatnya supaya dapat ghanimah, harta rampasan perang. Nah, nggak ada niatnya li'i'la'i kalimatillah, nggak ada niatnya karena ingin menjunjung tinggi agama, enggak. Wah, ini kesempatan nih, menunjukkan aku hebat, menunjukkan aku berani. Allah nggak ada dalam hatinya saat itu. Agama nggak ada dalam niatannya saat itu. Wah, ini perang lumayan nih, apalagi lawannya kayak gini. Insya Allah nanti kalau menang nih dapat ghanimah banyak, dapat harta rampasan perang banyak. Nah, lumayan bisa bikin beli ini itu. Itu saja di kepalanya, meninggal. Maka nanti ketika dibangkitkan dia akan protes. Itu dalam kisah itu, dalam hadis. Ya Allah, aku kan mati syahid, mana jatah mati syahidku? Kadzabta, kau bohong. Bukankah kau berperang karena ingin dianggap hebat? Bukankah kau berperang karena ingin dianggap kuat, dianggap pemberani, dan ingin mendapatkan harta ghanimah? Laqad qil. Nah, dan itu sudah dikatakan semua. Semua orang di dunia sudah bilang kau berani, kau hebat. Ya sudah, jangan minta balasan yang lain. Nah, jadi ini macam-macam mati syahid. Tapi kita kan nggak tahu niatnya. Nah, itu yang syahid dunia, kita kan nggak tahu niatnya. Nampak kita dia berperang. Siapa bisa merambah niat? Nggak ada yang tahu. Maka oleh sebab itu nampak kita dia berperang, meninggal saat itu, ya sudah, tidak dimandikan, tidak disalatkan, dikebumikan dengan baju yang berlumuran darah sebagai saksi nanti. Nah, urusan di akhirat dapat atau tidak itu Allah lah yang tahu hati seorang hamba. Nah, maka yang seperti ini tidak dia dimandikan, bahkan haram dimandikan. Kenapa? Menghilangkan asar, menghilangkan bekas-bekas yang menjadi saksi atas perjuangannya. Nah, nanti yang berikutnya kita akan masuk 3 perkara yang hanya berlaku bagi perempuan saja.